Baik, kita akan lanjut ke prosedur ilmiah. Kita akan gali dulu apa sih prosedur. Prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Contoh seperti kalian nih ketika melakukan pembelajaran BDR. Nah, itu kan ada langkah-langkah yang harus kalian tempuh untuk sampai ke laman BDR. Nah, kita akan lanjut. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu. Nah, tujuannya adalah ilmu. Nah, langkah-langkahnya disebut sebagai metode ilmiah, langkah-langkah untuk mendapatkan ilmunya. Gitu ya. Jadi, tujuan seorang peneliti itu untuk mendapatkan sebuah ilmu baru. Nah, dia tuh harus mengikuti cara-cara dari metode ilmiah. Apa sih cara-cara dari metode ilmiah? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ilmu ini nanti akan digunakan untuk menciptakan sebuah produk baru yang kita sudah nikmati di zaman sekarang. Contoh seperti pakaian kalian, mobil yang kalian kenakan, motor, handphone, atau smartphone, laptop, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah produk yang didasarkan dari ilmu pengetahuan. Plastik saja itu harus diciptakan bukan hanya serta-merta langsung BIM salah BIM jadi plastik, enggak, tapi ada langkah-langkah yang harus ditempuh dan ada pengamatan yang harus dilakukan sebelum menciptakan sebuah plastik. Seperti itu. Kita akan lanjut di bagian slide berikutnya. Lalu di sini ada syarat suatu ilmu pengetahuan dikatakan ilmiah. Jadi suatu ilmu pengetahuan itu ya bisa dikatakan ilmiah jika mengikuti metode ilmiah. Jika lahir serta-merta hanya kebetulan, itu bukan disebut sebagai ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, jika pertama adalah objektif. Apa sih objektif? Objektif ini artinya adalah pengetahuan itu sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Jadi sesuai objek yang diteliti. Misalkan kita meneliti pesawat terbang. Nah, berarti ya dia harus objek yang kita teliti harus pesawat terbang. Nggak bisa dong kita mau bikin ilmu bagaimana cara terbang yang baik, tapi kita mengamati kapal selam. Kan nggak mungkin dong. Nah, yang kedua adalah metodik. Tadi menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Nah, metode ini disebut sebagai metode ilmiah. Yang ketiga adalah sistematik. Sistematik ini tersusun dengan baik dalam satu sistem. Jadi satu sama lain itu saling berkaitan. Kalau misalkan satu langkah itu nggak dikerjakan, maka akan mempengaruhi hasil berikutnya. Itu adalah sistematik. Yang keempat adalah berlaku umum. Artinya ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Seperti itu. Contoh Instagram. Instagram ini berlaku umum, bisa digunakan oleh orang dewasa, oleh artis, oleh masyarakat biasa, oleh presiden, dan oleh yang lainnya. Nah, seperti itu, berlaku umum. Tapi Instagram itu ya memang sebuah ilmu ya, sebuah ilmu dalam menciptakan sebuah produk aplikasi. Kita akan lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah metode ilmiah? Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah dari metode ilmiah untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan sebagai ilmiah. Yang pertama adalah harus melakukan pengamatan atau observasi. Yang pertama adalah itu, kita harus mengamati dulu sesuatu. Kalau kita nggak mengamati sesuatu, kita maka tidak bisa mendapatkan hal-hal atau masalah yang diperlukan. Contoh, misalkan sekarang Indonesia itu permasalahan yang mungkin rumit adalah tentang sampah, sampah plastik. Nah, kita pengen nih dalam diri kita gimana ya cara kita buat mengurangi sampah plastik, gimana ya caranya ya. Nah, itu harus kita amati dulu, plastik ini bagaimana sih konstruknya gitu kan. Terbagi menjadi beberapa bahan sih plastik ini. Mungkin ada plastik yang dalam bentuk botol, ada plastik bening, ada plastik warna, terus ada plastik es krim atau yang lain sebagainya. Ini kita bisa pisahkan, kita melakukan pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan itu selain kita bisa mengamati langsung di dalam lapangan, kita juga bisa melalui pengamatan literatur atau kita mencari studi literatur. Bagaimana nih si plastik ini, komposisinya dalam kimianya bagaimana? Kenapa sih plastik ini nggak bisa terurai dengan cepat? Nah, ini adalah suatu pengamatan atau observasi. Nah, setelah itu kita akan menemukan sebuah rumusan masalah. Oh, ternyata plastik nggak bisa terurai karena bla 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 gitu. Nah, itu merumuskan masalah ini bisa kita rumuskan kalau kita sudah melakukan pengamatan atau observasi. Kalau kita belum mengamati, belum mengobservasi, kita tidak bisa merumuskan masalah. Kita nggak tahu apa yang mau kita cari gitu loh. Nah, setelah itu maka kita mengumpulkan data atau informasi. Tadi bisa dari studi literatur, bisa dari menanya ke ahlinya, bisa dari kita
mencari di internet penelitian-penelitian sebelumnya, dan seperti itu. Setelah kita sudah melakukan pengamatan, kita sudah tahu apa yang mau kita cari, kita sudah merumuskan masalah, terus kita sudah mengumpulkan data, maka kita akan membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah praduga, dugaan sementara. Jadi kayak jawaban sementara, oh ternyata plastik ini mungkin bisa terurai cepat di tanah kalau misalkan kita gabungkan dengan komponen-komponen organik. Contohnya kita bisa gabungkan dengan serat-serat kayu untuk mempercepat proses pembusukan. Nah, itu adalah hipotesis praduga. Setelah kalian melakukan praduga, maka langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan atau eksperimen ini dilakukan untuk menguji coba dari hipotesis kalian. Benar nggak sih dugaan sementara kalian? Kalau misalkan plastik ditambahin serat kayu di komponen kimianya, apakah itu ketika ditaruh di tanah dia akan terurai dengan cepat? Nah, itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini nanti akan ada yang namanya variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kayak gitu. Dan variabel kontrol adalah untuk mengontrol dari variabel bebas. Seperti itu. Nanti untuk variabel bebas, terikat, dan kontrol kita akan pelajari lagi ketika kita akan tatap muka. Bagaimana sih perbedaan antara variabel bebas, terikat, dan juga kontrol. Setelah kalian melakukan eksperimen, maka kalian harus menganalisis data. Kalian data dong. Kan kalian ketika melakukan eksperimen, uji coba beberapa kali kan, gagal, dan akhirnya berhasil. Lalu kalian menganalisis data. Oh, ternyata seperti ini, komposisi yang baik seperti ini, dan ini seperti ini yang terbaiknya. Setelah kalian sudah menganalisis data, maka kalian akan menarik kesimpulan. Kesimpulan itu adalah hasil dari pengamat hal-hal atau langkah-langkah yang sudah kalian lewati. Maka terciptalah sebuah ilmu pengetahuan di kesimpulan sini. Jadi nggak bisa serta-merta dong, oh plastik ini bisa kita supaya terurai cepat kita kasih makan kambing. Nggak mungkin lah, kan kita belum melakukan pengamatan, belum merumuskan masalah, belum mengumpulkan data, apakah kambing itu keracunan ketika dikasih plastik, seperti itu. Artinya tadi, langkah-langkah metode ilmiah ini sifatnya adalah sistematis, saling berkaitan satu sama lain, dan tidak boleh tertukar. Kalau tertukar atau tidak dikerjakan satu langkah, maka akan mempengaruhi hasil yang di bawahnya, atau hasil berikutnya. Seperti itu. Next, yang terakhir adalah, oke, salah ini, kita hapus dulu ya, kita cut dulu. Oke, yang terakhir adalah peran fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita udah mempelajari langkah-langkah, prosedur ilmiah, hakikat fisika. Nah, sekarang peran fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, mungkin ini nggak semuanya, ini Bapak ambil sebagian aja. Yang pertama adalah pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi. Dari dulu udah mulai ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, ada PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah mungkin ya. Terus ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Seperti itu. Terus yang kedua adalah kereta super cepat Magif dengan aplikasi superkonduktor yang ada di Cina. Yang ketika menempuh jarak beberapa kilometer itu hanya beberapa menit. Terus yang ketiga adalah perkembangan gadget yang kalian punya. Dari mulai gadget awal-awal, ada Android, ada Symbian, sampai iPhone, mungkin sampai yang lain lagi. Laptop, kamera digital, MP3 dan MP4, dan tablet dan PC. Terus ada ultrasonografi, ada MRI, dan ada ronsen dalam bidang kedokteran. Ini adalah peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Ini adalah peran fisika diperoleh kedua produk ini melalui metode ilmiah atau prosedur ilmiah tadi. Dan dengan cara mengamati alam. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Untuk materinya nanti kalian bisa download dan bisa tanyakan ke Bapak untuk materi PowerPoint-nya. Selamat belajar. Semoga ini bisa mengisi waktu kalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.